Halo teman-teman, kita ketemu lagi pagi ini. Kali ini saya tidak akan bercerita. Saya akan sharing sesuatu yang mungkin sepele atau yang luput dari pemikiran kita atau mungkin kesadaran kita gitu, bahwa hal-hal kecil ya, itu sebenarnya berpengaruh kepada kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani ini akan menentukan apakah akan berakhir dengan baik atau justru sebaliknya gitu. Kita santai saja bahwa sebenarnya kalau diberi judul yang keren gitu, mungkin 10 tip untuk bahagia gitu, tapi kan tidak muluk-muluk ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ada hal-hal kecil yang mungkin tidak kita sadari itu penting gitu. Dan kenapa ini saya katakan itu, seringkali justru kita melewatkannya gitu. Kita cenderung untuk memikirkan hal-hal yang besar gitu. Ini adalah, kalau dalam ilmu kejiwaan itu bisa, ini adalah filosofi keseharian gitu. Ada 10 hal ya. Yang pertama adalah menjaga kesucian pagi. Ketika kita bangun ya, ketika kita bangun itu hindarilah untuk marah. Karena ketika kalian nanti marah di pagi hari, itu akan mempengaruhi waktu-waktu setelahnya. Jadi mungkin bisa saja keseharian itu Anda akan tidak terselamatkan hanya karena pagi hari sudah marah-marah gitu. Ya, jikapun ada sesuatu yang memancing kemarahan, tahan ya, tahan. Setidaknya itu sampai jam 10 lah. Kenapa sampai jam 10? Karena hati kita itu sudah siap untuk hal itu gitu. Ya, jadi pagi hari usahakan tidak marah-marah. Begitu bangun, membuka mata, kita harus memikirkan sesuatu yang baik-baik saja gitu. Dan kita memang tidak bisa menghandle hidup ya, tapi suatu kali terjadi sesuatu dan memancing kemarahan gitu, ya kita harus cepat sadar bahwa kemarahan pagi akan mempengaruhi jalannya hidup hari itu. Jadi bisa ditentukan itu jalannya seharian itu terletak di pagi hari, menurut saya ya. Menurut saya begitu. Jadi usahakan untuk tidak marah, emosi, apalagi sampai menggebu-gebu gitu ya. Itu saya jamin hidup kamu, hidup kita selama seharian akan dipengaruhi oleh aura yang emosi tadi. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan kebaikan itu seharusnya tanpa beban. Kita sulit melakukan kebaikan itu biasanya pemikiran kita itu berpikir, pemikiran kita itu mengacu kepada bahwa apa yang kita lakukan itu beruntung bagi orang lain. Karena itulah kita melakukannya dengan berat. Bukannya kita tidak peduli dengan orang lain ya, ini adalah sudut pandang agar kita melakukan kebaikan dengan senang dan ringan.
sudut pandangnya harus diganti, yaitu sudut pandang begini, bahwa ketika kita mau mencuci piring atau misalnya menyapu gitu, kita berpikirnya saya ingin melihat bersih gitu. Ya. Jadi ketika melakukan itu pasti akan senang, ringan, karena keinginan kita yang ingin melihat itu bersih. Jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu beruntung bagi orang lain, enggak. Ini hanya sudut pandang, tidak masalah kepedulian, enggak. Ini hanyalah konsep untuk menenangkan kejiwaan kita agar melakukan kebaikan itu dengan ringan dan senang, ya. Saya ingin melihat bersih, saya ingin melihat ini, itu, gitu. Jadi fokusnya adalah kita, bukan wah nanti kalau aku membersihkan ini, wah orang-orang enak ini. Kalau berpikir begitu itu biasanya akan sulit atau setidaknya berat, begitu. Meskipun ya efek dari apa yang kita lakukan nanti akan menuju kebaikan bagi orang lain, wah itu nggak usah dipikirkan, itu bonus, ya, itu bonus dan tidak perlu menjadi hal penting gitu untuk kesehatan kejiwaan kita, ya. Itu menurut saya begitu. Jadi makanya ketika saya melakukan sesuatu, saya berpikir bahwa saya yang ingin, saya yang mau. Nah, itu biasanya saya akan melakukan dengan mudah. Ada beberapa peristiwa yang ketika saya menjalani hidup itu begitu. Misalnya nih ya, ada dulu waktu saya kuliah itu di kos, bentuknya letter U gitu, saya pendatang baru dan ingin kos di situ, dan saya melihat di depan kos itu tuh kotor sekali, dan kotornya itu seluruh halaman di letter U itu gitu loh. Lalu saya berpikir bahwa waktu itu sih, kalau saya membersihkan hanya daerah kamar saya itu nanti terlihat egois. Jikapun begitu pun nggak apa-apa. Tetapi kan mata saya tidak bisa menutup yang masih kotor itu di orang lain. Padahal saya ingin melihat ini bersih gitu. Makanya malam hari ketika saya setuju kos di situ, malam hari saya bersihkan gitu. Kenapa saya malam hari? Karena saya ingin menghindari berjumpa dengan orang, bukan lagi-lagi bukan tidak peduli dengan orang, tetapi saya tidak ingin apa yang saya lakukan ini itu memaksa orang untuk melakukan padahal mereka tidak ingin melakukan. Nah itu. Jadi saya bersihkan karena saya ingin melihat bersih. Nah itu, makanya saya melakukannya dengan ringan dan enjoy saja. Nah ketika hari-hari berikutnya orang-orang melihat kok bersih itu, saya tidak ambil pusing. Saya tidak mengharapkan ekspektasi itu gitu. Yang tujuan saya itu sudah tercapai sebenarnya, yaitu saya ingin melihat bersih. Nah, contoh itu akan membimbing konsep kita berpikir bahwa menjadi ringan, jiwa kita itu menjadi ringan. Yang ketiga, gini ya, kalau teman-teman nanti berbeda pendapat, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita sharing kan, sharing. Kalau ingin menambahkan juga senang gitu. Jadi bukan mutlak bahwa apa yang saya katakan ini benar, absolut, enggak. Ini kan karena tiap orang kan mengalami pengalaman yang berbeda gitu. Kita sharing lebih oke. Yang ketiga adalah menyikapi rutinitas. Menyikapi rutinitas itu begini.
kita makan, misalnya makan, tidur, terus mandi, ya. Hal yang pasti akan dilakukan, sesuatu yang pasti akan dilakukan. Kalau sudah tahu begitu, kenapa dipikirkan lagi? Otak kita itu memorinya kan mungkin ya terbatas. Saya juga kurang tahu, tapi menurut saya terbatas. Karena ketika kita full memikirkan, stres itu kan bisa hang gitu ya. Pemikiran kita, otak kita itu pikir digunakan hanya untuk hal-hal yang memang membutuhkan pemikiran gitu. Hal yang rutinitas tidak perlu lagi, makan kenapa dipikirkan? Itu kan, toh kita akan melakukan. Mandi, mengapa memikirkan lagi? Lakukan saja itu ya, menyikapi rutinitas. Tidak memikirkan lagi hal yang sudah pasti kita lakukan. Yang kita akan memakai otak kita atau pemikiran kita itu kalau misalnya ada konflik atau manajemen apa gitu, terus lalu ada masalah, kita harus mencari solusi lah itu baru menggunakan otak kita. Biar otak kita itu akan selalu produktif atau sangat berguna untuk membahas itu gitu. Kalau pikiran kita sudah dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu, ya, memikirkan sesuatu yang rutin itu menurut saya sia-sia, hanya akan membuat penuh pemikiran kita. Itu ketika nanti waktunya pemikiran kita itu digunakan untuk yang seharusnya, sudah kesel, sudah capek. Nah itu ya. Nomor 3 tadi, menyikapi pemikiran, menyikapi rutinitas. Yang keempat adalah keberanian untuk meminta maaf kalau kita memang salah. Ya. Memang tidak mudah, tetapi orang yang berjiwa besar itu akan melakukannya dengan ringan. Kita salah, oke, gentle untuk mengatakan oke, aku minta maaf ya, kemarin salah atau tadi saya salah. Itu akan menenangkan jiwa kita ya. Jiwa kita itu akan menjadi sehat. Jika bisa begitu, alangkah indahnya ya. Jangan sulit untuk meminta maaf, apalagi kalau kita benar-benar kesalahan, melakukan kesalahan ya. Meminta maaf itu bukan indikasi kalah ya. Meminta maaf itu adalah bahkan mungkin 50%-nya cinta ya. Maaf itu adalah merefresh kejiwaan kita yang jika tidak kita lakukan akan memenuhi lagi jiwa kita penuh dengan sampah-sampah gitu. Oke, selanjutnya ya, ini karena ada 10 ya. Nomor 5 adalah keberanian kita. Nah, tadi kalau keberanian untuk meminta maaf, ini keberanian kita untuk berkata tidak. Nah, tidak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan keberanian kita untuk meminta maaf kalau kita salah. Kalau yang nomor 5 ini keberanian kita untuk mengatakan tidak jika kita memang benar-benar tidak ingin atau setidaknya tidak suka gitu. Dengan begitu kita akan membebaskan dari sebuah efek atau akibat yang bisa secara berkesinambungan selalu berhubungan dengan perkataan kita untuk mengiyakan, misalnya kalau kita sebenarnya tidak ingin, itu tidak akan terputus, itu akan menjadi lingkaran yang melelahkan ya. Dan nanti kalau saya mengatakan tidak, mereka merasa bahwa
saya tidak menyukai atau saya tidak peduli, itu penilaian lain. Kita tidak perlu takut untuk merasa, untuk dibenci kalau kita sendiri punya etikat baik. Ya. Kita mengatakan tidak itu karena untuk berjaga-jaga menanggulangi sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Itu namanya etikat baik. Ya. Jadi keberanian kita untuk mengatakan tidak, ya. Itu hanya habit, kebiasaan. Nanti kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan begitu, konsep yang benar, ini akan menyehatkan lagi-lagi jiwa kita gitu. Yang nomor 6 adalah tidurlah pada saat kamu ingin. Ya. Jadi bukan sebenarnya tidur yang cukup, nah itu kurang tepat menurut saya. Misalnya 8 jam sehari gitu, atau berapa jam gitu, menurut saya nggak tepat. Karena menurut para ahli ya, yang saya baca itu sebenarnya jiwa kita butuh tidur yang yang efektif atau yang memang benar-benar keren tidurnya. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama gitu. Begitu jiwa kita terlelap, itu sudah direfresh. Begitu kita bangun, sudah menjadi baru lagi, sudah menjadi sehat lagi. Jadi tidurlah ketika kamu ingin tidur, atau istilahnya tidurlah jika tubuh itu memanggil. Jadi kalau misalnya kita memakai konsep tidurlah ketika waktunya tidur gitu Pak. Ya, sebenarnya waktu itu kan global ya, dunia ini. Waktu itu berbeda-beda. Waktu tidur juga berbeda-beda. Makanya itu tidak bisa diberlakukan. Makanya yang benar adalah tidurlah ketika kamu sudah ingin tidur. Jadi tidak ada waktu ketika sudah tidur berbaring, pikiran kita masih mengambang kemana-mana. Ya, pikiran kita masih membayangkan sesuatu. Itu kita sering mungkin ya. Kita masih memegang HP karena memang belum ingin tidur. Itu yang membuat kita itu, jiwa itu penuh ya. Penuh dengan hal-hal yang sampah gitu. Jadi tidurlah ketika kamu memang sudah ingin tidur. Jadi begitu saya tidur itu sering itu tidak sampai 5 menit lah saya sudah terlelap. Karena memang saya sudah pengen tidur. Tidak misalnya, wah ini sudah malam ini waktunya tidur, saya harus berbaring. Ketika berbaring masih kelop-kelop gitu pikirannya, apa matanya masih mentolo gitu. Itu karena kita belum ingin tidur. Dan itu mubazir, sia-sia waktu kita. Lebih baik untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya malam melakukan sesuatu ya memang tidak yang ekstrim ya, yang membutuhkan suara keras atau tenaga yang ekstrim, itu enggak. Kita melakukan sesuatu yang tidak membutuhkan tenaga banyak atau pemikiran banyak. Ya, kita bisa melakukan apalah, membersihkan sesuatu atau membereskan sesuatu yang mungkin untuk berguna esok hari gitu. Ya, ini harus diubah. Jadi tidurlah dengan waktu yang cukup, enggak. Tidur itu berapa waktunya itu akan tetap keren jika memang itu memang sudah waktunya tidur, ya. Itu harus dicerna secara benar. Yang ketujuh, rumus kesukaan. Rumus kesukaan ini begini: segala sesuatu kalau dilakukan dengan suka itu akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan ya, bukan menjadi masalah menjadi ringan, enggak.
akan terasa ringan. Konsep masalah itu tetap sama, tetapi untuk menghadapinya ini yang berbeda. Kalau menghadapinya tidak dengan suka, itu akan berakibat lain ketika menghadapinya dengan bersungut-sungut. Ya, rumus kesukaan. Jadi melakukan sesuatu dengan suka. Contohnya nih, misalnya orang yang mau kuliah, lalu jurusan yang mau diambil ini oleh anaknya, sementara orang tua pengen ini gitu. Nah, orang tua yang baik, nah, orang tua itu kan bukan memiliki anak ya. Jiwa anak itu berdiri sendiri. Dialah yang berhak menentukan hidupnya. Jadi orang tua yang benar ya harus menuruti anaknya. Pengen apa gitu. Begini, ketika kita melakukan sesuatu dengan kesukaan, itu akan menuju ke pertanggungan jawab yang benar. Mereka akan mati-matian, kita akan mati-matian untuk membela apa yang kita lakukan, karena kita suka. Tapi kalau misalnya melakukan dengan paksaan atau tidak dengan kesukaan, itu akan mendorong orang untuk melakukan pengkhianatan. Misalnya nanti terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, orang bisa melarikan diri dari masalah. Ya, itu bedanya itu ya. Melakukan sesuatu dengan suka, semua hal ya. Jika bisa pekerjaan, yuk pilih yang suka. Tapi mungkin pemikiran kita karena wah bagian ini banyak duitnya, hari ini itu lain, itu konsep yang lain ya. Itu mungkin nanti ada orang yang bilang bahwa untuk mencari uang yang banyak gitu. Nah, konsep yang saya tawarkan adalah 10 tip hidup bahagia. Ya, kebahagiaan itu tidak terukur. Gitu ya. Dan nomor 8 itu kita belajar untuk tidak peduli dengan komentar orang gitu. Oke, memang tidak semua komentar itu buruk ya, tapi biasanya 50% ke atas lah itu tidak benar-benar tulus. Yang dibutuhkan adalah kita yakin dengan diri sendiri, tidak perlu risau dengan komentar gitu. Kalau kita sudah yakin dengan apa keputusan kita, ya komentar orang lain nggak apa-apa, kita akan menghargai, dengarkan gitu. Tapi tidak harus kita turuti ya. Kita bisa bermanis untuk mendengarkan itu, karena mendengarkan juga sesuatu yang baik gitu. Tetapi apa yang kita dengar itu tidak harus kita lakukan, apalagi menjadi sesuatu rumus dalam hidup kita, itu enggak. Hidup kita yang memiliki kita selamanya gitu. Sepedulinya orang lain itu tidak akan menanggung hidup kita gitu. Ada sih ya, tapi tidak banyak ya, gitu. Jadi kita harus yakin dengan diri sendiri dan berusaha untuk mengabaikan komentar orang lain yang biasanya lebih banyak tidak tulusnya. Nomor 9, ini tidak kalah penting ya. Ada suara motor itu keras banget. Nomor 9 itu adalah olahraga. Nah, olahraga di sini saya ingin membenarkan konsep, bukan olahraga sepak bola atau bulu tangkis atau apa yang membutuhkan effort tinggi, misalnya menyediakan waktu, menyediakan rencana-rencana begitu, yang pada dasarnya sulit akan kita lakukan. Olahraga ini adalah olahraga perawatan.
tubuh kita itu butuh dirawat, otot kita itu butuh peregangan gitu. Dan ini sebenarnya ini tidak bisa ditawar. Nah, tapi anehnya orang justru tidak melakukan. Padahal ini hal kecil. Kita contohnya ini kita hanya menyediakan waktu 20 menit lah. Waktunya bisa kapan saja, misalnya bisa pagi, siang, malam, sore, itu bisa. 20 menit. Kehilangan 20 menit di kehidupan kita sehari itu tidak akan mengganggu hidup kita, enggak. Kita contohnya lari di tempat, lalu peregangan otot, ya. Nah, gini, terus push up 10 kali, sit up 10 kali, sudah. Otot kita itu sudah diolor, ya, sudah direnggangkan gitu, sudah. Gunanya apa? Gunanya adalah biar tidak pedot, biar tidak putus, istilahnya. Coba misalnya karet itu beli baru, terus kita diamkan di suatu tempat, tidak diolor, tidak dipakai, itu tahu-tahu misalnya sebulan kemudian dipakai untuk menali, lalu putus karena tidak dilatih. Itu ya. Dan setiap hari dilakukan, saya yakin fisik kita atau badan kita itu akan sehat. Itu pasti, itu sudah jelas. Saya melakukan peregangan otot, terus lari di tempat, push up 10 kali, dan sit up 10 kali. Itu saya lakukan tiap hari, dan tidak bohong, tiap hari. Hanya mungkinlah sekitar 20 menit. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi, 10 kali. Jangan terus kita akan saking semangatnya tambah sampai 100 kali, enggak. Badan kita justru akan menjadi capek, tidak enak. Olahraga terus menjadi capek itu juga tidak bagus. Yang terakhir, yang ke-10 adalah doa. Doa di sini saya berlakukan umum ya. Yang saya sebut doa ini adalah doa sebagai keheningan gitu. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita hening sejenak, kita berpasrah bahwa kehidupan ini kita yang tidak punya gitu. Setidaknya kita hening sejenak untuk menghormati siapa? Yang memiliki kehidupan ini. Ini akan merefresh kehidupan kita atau jiwa kita juga. Itu 10 tips sederhana yang saya yakin ya, mempunyai keyakinan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menyehatkan jiwa kita, akan membuat kita bahagia. Bahagia itu apa? Atau sebenarnya bahagia adalah ketika kita menjalani hidup kita dengan senang, tanpa tekanan, tanpa depresi. Ya, itu sebenarnya bukan uang banyak. Kalau bukan uang itu memang penting, mungkin bagi sebagian orang sangat penting. Saya tidak mengabaikan itu gitu. Ya. Tetapi itu hal lain. Kita kan juga bekerja, dan bekerja itu pasti punya penghasilan. Apapun pekerjaan kita, entah tukang beca, entah kuli, entah buruh, entah manajer, entah apa itu, dari pekerjaan mereka akan mendapatkan uang. Yang saya katakan ini adalah non finansial gitu ya. Itu terima kasih teman-teman sudah sudah mendengarkan sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi di masalah atau bahasan yang lain. Teman-teman bisa mengusulkan apa yang perlu kita sharingkan
nantinya saya akan senang. Terima kasih juga yang setia melihat channel Yudhitha ini, berupa lagu-lagu puisi dan kata-kata sakti atau filosofi tentang kehidupan, biar kita menjalani kehidupan ini dengan senang. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih.